Oh, jadi kalau mau bunuh ikan gabus rendam air. Kalau mau bunuh ikan lele rendam air. Bukan dikeprui kepalanya. Kalau mau bunuh gurami rendam air 5 menit nggak sampai dik mati. Baru dia bersihkan. Saya lihat cepat sekali dia masak. Potong tuh. Motong bawang tuh nggak lihat dia. Kalau kita ikut tangan kita itu. Udah, saya pun makan duduk di meja. Satu meja, satu pelayan. Mereka begitu padat karya itu. Rakyatnya 1,3 miliar. Jadi satu meja itu ada satu pelayan, anak gadis tanggung lah umur 15, 14 atau 17 begitu kerja. Jadi melayani kita. Saya bilang dikasihlah satu mangkok nasi pakai sumpit, ikannya 1 ekor. Saya kalau makan cara Cina pandai lah, orang ibu saya orang Cina kok. Kicik, apa payahnya? Tapi kan nggak boleh. Makan dengan 1 jari menghina makanan. Makan dengan 2 jari sombong. Makanlah kata Nabi dengan 3 jari. Kalau nggak bisa 3 tambah 1 4. Kalau 5 rakus. Ditulis Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi saya bilang saya minta piring besar, dikasihlah piring besar. Itu perempuan gadis lari-lari ambil piring besar. Terus dia bilang sama nasinya enggak, saya bilang nasi enggak. Ini aja nasi yang ini aja, pluk udah. Ini saya isi air untuk cuci tangan, saya cuci tangan di wastafel nih. Udah saya pun makan. Memang kalau masak orang Cina nggak lawan lah. Oh, yang nggak pandai masak orang Jawa. Orang Jawa tuh sayur asem, tahu tempe, iwak ayam. Ya kan? Sayur asem, tahu tempe, iwak ayam. Kalau di Indonesia yang paling pandai masak itu orang Minang. Betul nggak? Kalau kita masuk rumah makan Minang, piringnya itu di sini 10, sini 10. Krak, krak. Nggak ada nasinya. Kita sampai udah ngences baru ditaruh nasi. 3 piring lah diembat. Cerdiknya orang Minang. Dulu kami di Aceh, nenek perempuan saya orang Aceh. Sampai tahun 60-an nggak ada kami makan perut binatang. Kalau motong sapi atau motong kambing, perutnya ditanam. Ditanam, nggak dimakan. Sama dengan orang-orang Arab. Mana ada jeroan-jeroan, mana ada, tanam. Tiba-tiba datang orang Minang merantau ke Aceh, mau ditanam. Tunggu dulu, jangan ditanam. Ini enak nih, usus dikari. Berkeringat orang Aceh makannya. Sekarang habis dihajar semua orang Aceh. Gara-gara ketularan orang Minang tuh. Memang enak orang Cina masak. Masya Allah saya pun makan. Asik betul lah saya makan ya. Ambil ini tuh. Tiba-tiba kok saya dengar restoran itu sepi. Kan keltang gitu. Loh kok sepi ya? Saya lihat semua orang berhenti makan lihat saya makan gitu. Oh hebat rupanya sunnah Rasul ini enggak? Oh makin saya gaya-gaya lah makan tuh ya enggak? Selesai makan saya cuci tangan di wastafel. Datanglah 2 anak Cina, mungkin masih SMP gitu lah. 2 orang. Dia bahasa Inggris terbata-bata dengan saya. Uncle, how can you eat by using your hand? Lagunya lagu Cina lah, Uncle. How can you eat by using your hand? Macam film kungfu itu. Saya bilang, you sit down here. You take down here. Your plate come here. Let me teach you how to eat. Mari ku ajari kau cara makan. Gini, pegang sini, makan. Berjatuhan nasi itu. Nggak bisa. Begini nggak bisa. Tumpah-tumpah nasi itu. Ketawa-ketawa bapak sama ibunya. Udah begitu ya latihan kau ya. Udah. Dalam hati saya, makan aja tepelunguk satu restoran. Baru saya teringat waktu saya jadi guide. Saya dulu jadi guide waktu masih SMP udah mulai lah. SMA, kuliah. Kalau waktu kuliah tuh guide yang saya bawa tuh dokter-dokter, peneliti-peneliti yang mau meneliti ke usus segala macam tuh saya bawa. Satu hari ada profesor duduk dengan saya berdua makan. Mau ke Prapat, kami makan siang. Dia makan pakai sendok. Nyendoknya aja bergaya dia. Kalau kita kan makan sop, sendoknya begitu.
Dia enggak, dari dalam nyendoknya dari sebelah dalam, menyuapnya dari sebelah luar. Sup, sup. Saya perhatiin sampai situ. Saya lihat, oh begitu nyendok, aku mana peduli sini, satu, nggak ada sendok-sendok. Ya kan? Campur aja nasi sama sup itu ya enggak, sup. Itu sup tulang. Dia lihat saya makan, senang kali dia. Dia bilang apa? Oh, I am interested in your style in eating. Oh, this is the style of my prophet. Terus dia bilang, can I imitate? Boleh aku tiru? Boleh. Ditaruhnya sendok, dia cuci tangan. Dia makan apa? Wah, 5 jari. Karena begini nggak bisa dia. Bagaimana? Jelek kali kau makan. Kalau di sini namanya geragas. Yakin dengan sunnah Rasul. Paham? Terakhir, kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu saya ke Australia. Sama bos saya lah, Henry namanya. Jadi kami makan dijamu di Melbourne di restoran orang Singapura tapi orang Melayu. Wah, mungkin makanannya 9 macam. Ikan ini yang macam-macam lah di atas meja itu. Kita udah biasa makan 3, nasi sayur ikan 3 aja. Nggak pernah lebih 4, 5, 6, 7. Rasulullah 2, saya nggak bisa 2, mesti 3. Saya makan nasi sayur ikan gitu makan. Asik lah makan pakai tangan kan. Tiba-tiba selesai makan saya cuci di wastafel duduk. Berdiri satu orang laki-laki dari meja sebelah. Excuse me, good night, good evening. I want to tell you that my wife is eager to treat you tonight. Istriku mau bayar makanmu malam ini. Dicubit paha saya sama Pak Henry. Jatuh cinta deh. Jatuh cinta tuh perempuan. Sebelum dia punya laki kok. Dibayar. Orang barat jarang membayarkan makanan orang. Mau makan sama anaknya aja bayar sendiri-sendiri dia. Dia bilang, thank you. Itu, why? Saya bilang, kenapa mesti dibayar? Istriku dari tadi belum makan. Nengok kau makan cantik sekali gitu. Selera, bikin selera makan, asik. Dan tidak ada satu butir nasi pun yang jatuh. Dalam hati saya, kenapa saya harus minder dengan cara makan Rasulullah? Wong saya gratis makan malam itu. Kalau bayar berapa dolar coba? Kan ikan kakap. Ayo. Henry bilang hebat ya kata Pak Henry. Cara makan orang Islam itu menarik. Kenapa kita nggak tunjukkan sama orang bahwa kita itu orang Islam? Bahwa Islam itu unggul dari yang lain. Cara makan aja nggak bisa diikutin. Betul nggak? Belum lagi cara masuk WC. Angkat kaki kiri, tutup kepala, masuk kaki kiri, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'its, jongkok buang air kecil, istinja, istibroh, istinja, berdehem-dehem kemudian cuci dengan air, tutup aurat, jalan langkahkan kaki kanan, baca doa Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Mana ada agama serapi ini? Terus kenapa kita harus merasa hina? Terus ada yang bilang, orang Islam itu terbelakang, dosen. Yang bilang itu orang Islam, kan bodoh itu. Orang Islam itu terbelakang, padahal dia orang Islam. Terbelakang di mana? Oh, kalau di medsos, kita dipanggil kadal gurun, kadron. Woi, kadron, kau jangan naik kapal terbang, itu buatan kafir. Kau jangan naik helikopter, itu buatan kafir. Kamu jangan naik mobil, itu buatan kafir. Jangan naik motor, itu buatan kafir. Kembali kau ke padang pasir, jadi kadal gurun. Naiklah onta kayak nabimu, kan begitu. Nabi itu nggak bodoh, fatona. Nabi nggak mengajari cara menaiki onta, nggak diajar Nabi. Cara menaiki kuda nggak diajar Nabi. Kendaraannya nggak penting. Yang diajar Nabi adalah bagaimana menaiki sebuah kendaraan. Tak peduli kendaraan apa, sama aja doanya sama. Mau naik helikopter, mau naik mobil, mau naik kapal terbang, mau naik jet tempur, mau naik kapal laut, mau naik onta, langkahkan kaki kanan, baca doa, subhanalladzi semua. Sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim.
Caranya ke kanan baca doa. Dan doanya itu diajar Quran, itu ayat Quran itu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, itu ayat Quran. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini. Enggak disebut onta, enggak disebut kuda, enggak disebut keledai. Tapi kendaraan ini, artinya apa aja kendaraan sampai hari kiamat, doanya tetap sama, paham? Dibilang Nabi primitif, naik onta, kalian catat baik-baik, Nabi kami naik buruk. Naik apa? Buruk itu asal kata barkun. Al-barku itu artinya cahaya. Kilat yang menyambat. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Berapa? 300.000 km per detik. Bumi ini bulatnya hanya 40 km bulatnya. Kalau naik buruk sekali, sedetik, 8 kali muter. Cek, 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 cek. Kelewatan itu. Saking hebatnya. Manusia baru bisa bikin pesawat tercanggih namanya Black Hawk. Pesawat tempur siluman milik Amerika. Itu baru 800 meter per detik. 2 kali kecepatan suara. 800 meter per detik. Buruk 300.000 kilometer per detik. Manusia hanya baru bisa membuat kecepatan 300.000 km per detik. Kecepatan cahaya baru dalam film. Baru bisa membuatnya dalam filmnya namanya Star Trek. Pesawatnya namanya Enterprise. Asal digasnya cengit, merah buntut itu. Begitu dia tekan tombol, hilang dari pandangan mata. 300.000 km per detik. Di film. Nabi betul-betul sekali congklang itu buruk, hilang. Sampai ke langit. Sampai ke Sidratil Muntaha. Sekarang saya tanya. Canggih Boeing apa canggih buruk? Orang Islam hebat, bos. Wala tahinu, kamu jangan merasa hina. Wala tahinu, kamu jangan merasa hina. Wala tahzanu, kamu jangan merasa cemas, jangan merasa galau. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu paling tinggi derajatnya kalau kamu beriman. Itu kan Nabi, umatnya sama. Umat nabi-nabi hebat semua yang soleh-soleh. Satu hari Nabi Sulaiman rapat dengan jenderal-jenderalnya, dengan menteri-menterinya. Dia dapat kabar Ratu Balqis dari Yaman naik kuda dengan jenderal-jenderalnya menuju istana Nabi Sulaiman di Palestina. Kalau naik kapal terbang sekarang 3 jam. Kalau waktu itu naik kuda 1 bulan. Maka Nabi Sulaiman bertanya kepada jenderal-jenderalnya, "Ya ayyuhal malak, wahai jenderal-jenderalku, menteri-menteriku, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin." Siapa di antara kamu yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke sebelahku ini sebelum Ratu Balqis sampai di sini biar dia masuk Islam? Kagum dengan kehebatan, dengan kesaktian kita. Qala Ifrit, berkata Ifrit, jin kafir. Jin kafir. Ana atika qabla an taquma min maqamik. Aku mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman kemari ke Palestina sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Berapa detik berdiri dari tempat duduk? 1 detik? 1 detik? Sebelum. Kalau bahasa Jawanya sak durunge panjenengan menyat sampun onten teng mriki mawon. Hebatnya jin Ifrit itu. Tapi Nabi Sulaiman duduk, nggak mau tunduk. Nabi Sulaiman nggak mau. Jadi kalau jadi pemimpin, kalau nggak setuju itu bukan nyinyir, diem. Pak Harto tuh begitu, gini-gini Pak, senyum. Artinya nggak setuju. Bukan macem-macem bikin situ. Karena Nabi Sulaiman diam nggak setuju, berdiri satu orang laki-laki, manusia. Alladzi ilmuhu indallah. Ilmunya hanya Allah yang tahu, dari kitab Zabur. Sekretaris Nabi Sulaiman, kata ahli tafsir. Namanya Asif bin Burkhiyah. Asif bin Burkhiyah, orang Sunda payah bilang Asif, Asep katanya. Maka orang Sunda banyak namanya Kang Asep. Itu orang sakti. Berdiri Asif bin Burkhiyah. Kata Asif bin Burkhiyah rahimahullah ta'ala, dia bilang apa? Ana atika qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis
3 jam perjalanan naik kapal terbang. 1 bulan naik kuda. Dari Yaman ke sini Palestina. Sebelum berkedip matamu. Berapa detik tuh? Setengah detik. Berkedip mata berapa detik? Sebelum. Bayangin lagi. Begitu Nabi Sulaiman melirik, tanda setuju. Sebelum matamu berkedip udah pindah. Nabi Sulaiman melirik. Mustaqarrun indaha. Sudah nangkring. Singgasana Ratu Balqis di sebelah singgasana Ratu Nabi Sulaiman. Hebat nggak? Bukan Nabi, anak buah Nabi. Kalau anak buah Nabi Sulaiman aja begitu, apalagi anak buahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah Umar sedang khutbah Jumat. Ketika itu beliau khalifah. Masih ada Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Tolha, Zubair, masih ada semua itu. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas masih hidup semua. Beliau khutbah Jumat. Sedang berbicara tentang agama, pentingnya takwa segala macam. Tiba-tiba berubah tema. Khalifah Umar menjerit, "Ya Sariyah, ya Sariyah, alal jibal, alal jibal." Wahai tentara, tentara, naik gunung, naik gunung. Sahabat semua diam, ngerti. Oh, Umar bin Khattab lagi lihat sesuatu. Kalau sekarang, coba lagi khutbah sini, bertakwalah kamu pada Allah. Tentara naik gunung, ditangkap, bawa ke Grogol itu. Di listrik otaknya. Tapi waktu itu semua imbang. Yang ngomong, Syariah naik gunung, Khalifah Umar. Yang mendengarnya Sayyidina Ali, Sayyidina Tolha, Sayyidina Jubair. Imbang, levelnya sama. Selesai khutbah, nggak ada masalah, diam aja. Nggak ada yang nanya pun. Beberapa bulan kemudian datang pasukan dari Afrika. Cerita kami sudah menang, Parsi sudah tumbang, kerajaannya sudah habis, harta rampasan perang banyak sekali melimpah ruah. Cuman pernah terjadi pada tanggal sekian hari Jumat, kami sedang perang, kami dikepung musuh. Sebab kita 30.000 orang itu 300.000. Kita dikepung. Tiba-tiba kami dengar Khalifah Umar menjerit. Syariah, ya tentara naik gunung, naik gunung. Kami segera berlari-lari ke gunung. Kami panah musuh dari atas gunung. Sampai musuh melarikan diri dan kami selamat. Umar bin Khattab bilang, ya bagus. Sahabat juga enggak kok. Umar bin Khattab juga begitu dibilang suara khalifah terdengar sampai Afrika, suruh kami naik gunung. Umar bin Khattab diam aja, senyum udah. Enggak. Makanya pilih saya 3 periode gitu. Enggak begitu Umar bin Khattab. Ada 2 kekeramatan Khalifah Umar, kata kitab Tanwirul Qulub karangan Syekh Amin Al-Kurdi. Pertama, suara Umar bin Khattab sampai ke Afrika. Didengar oleh pasukannya dari Medina. Yang kedua, Umar bin Khattab bisa lihat pasukannya terdesak dalam peperangan itu. Nampak. Padahal belum ada Android. Belum ada video call waktu itu. Saya tanya itu, hebat nggak? Wala tahinu, kamu jangan merasa hina. Itu Umar bin Khattab, dari sana. Dari Gresik, dari Ampel, dari Bonang, dari Muria, kumpul 9 wali. Datang ke Demak, mendirikan masjid. Dari habis Isya, sholat subuh udah siap masjidnya. Ayo. Hebat nggak? Hebat nggak? Umat Nabi itu. Itu kan wali. Kawan saya. Kawan sekolah saya, ada anjing beranak di semak-semak. Dikejar anjing dia, menjerit dia lari sekuat-kuatnya, tolong. Ada kali diloncatin sama dia kali. Selamat anjingnya tuh belum. Balik anjingnya. Timbul sombongnya, hebat aku bisa ngeloncati kali. Ini kalau ikut olimpiade lompat jauh menang. Diulangi kejebur. Dalam Islam namanya ma'unah, pertolongan Allah. Kalau Allah mau tolong, kali bisa diloncatin. Apa susah? Kalau Allah mau tolong, kita aja kadang-kadang nggak sadar, banyak pertolongan. Sekarang sudah divideokan orang. Ada orang nyebrang jalan, datang truk, bos kencang, tiba-tiba ada bayangan, diangkat. Nampak bayangan yang mengangkat dia. Siapa yang angkat dia itu? Ada yang bilang malaikat, ada yang bilang jin. Pokoknya yang jelas dia supranatural lah, di luar akal yang sehat. Betul nggak?
Nah makanya jangan menghina Nabi Muhammad. Dibanding-banding sama Bung Karno. Jauh, bilang jauhnya begitu. Justru Indonesia merdeka karena adanya Nabi Muhammad yang mengajarkan iman dan jihad. Sehingga ketika Bung Karno datang jumpa Yai Hashim Asy'ari menceritakan sekutu akan mendarat di Surabaya, pakai kapal induk, bawa mitrailleur, bawa pesawat terbang, bawa tempur segala macam, bawa tank. Yai Hashim bilang, ya udah nanti saya musyawarahkan. Dikumpul ulama dari Jawa Tengah, Jawa Timur, musyawarah bagaimana cara melawan penjajah ini. Dikeluarkan risalah jihad, surat seruan jihad. Siapa mati membela negara Indonesia, mati syahid. 11.000 lebih kita wafat syahid waktu itu, satu hari aja. Tapi Malabi, Jenderal Inggris, Brigjen Malabi, dicelurit sama orang Madura. Nggak lama-lama pelurunya habis. Tuh sekarang habis peluru. Dia tak celurit gitu kan. Kenapa berani? Celurit, bambu runcing lawan mitrailleur, lawan pesawat terbang, lawan pesawat tempur, lawan tank, lawan panser. Karena ada risalah jihad. Betul? Siapa yang nulis? Para ulama. Yai Hashim Asy'ari rahimahullah ta'ala. Siapa yang menyampaikannya kepada para ulama turun-menurun bahwa beriman dan berjihad itu ajaran Rasulullah? Siapa yang menyampaikan? Rasulullah, betul nggak? Itu ajaran Allah, betul? Kalau orang Islam nggak mau? Kalau orang Islam nggak diajarkan jihad itu gimana? Bung Karno datang, gimana ini? Belanda mau masuk? Ya silakan masuk, nggak apa-apa. Loh kita mau ngelawan, loh sampean lawan sendiri. Kan sampean presiden. Loh nggak bisa gitu, kenapa? Kalau Belanda datang kan saya makan juga, dapat kerja juga. Kalau Belanda itu bangun jalan, bangun pelabuhan, bangun kereta api, ya biar aja dijajah Belanda, kenapa? Kira-kira merdeka nggak kita? Makanya kalau laki-laki udah kucabut kumisnya itu, betul. Udah sampai sini aja. Yang mau nanya silakan. Ayo, jam 3 kurang. Ntar lagi asar. Tuh, silakan ibu itu. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya untuk menjalankan sunnah ini saya agak miris kadang-kadang ibu-ibu pengajian yang saya lihat, maksudnya nggak di sini mungkin di sana lah ya, dan teman-teman kantor yang orang muslim dengan seenaknya minum di tangan kiri itu loh Ustaz. Padahal kita waktu-waktu sudah tahu bahwa minum atau makan itu disunahkan sebelah kanan. Nah, cara menasehatinya itu supaya nggak tersinggung loh Ustaz. Tolong minta tipsnya, terima kasih. Kayak Jawa. Kita ini ada setannya loh. Kita ini ada setannya loh, ada malaikatnya juga. Kalau kita makan tangan kiri, minum tangan kiri, setan kita gemuk. Karena kan ikut makan dia. Ini hadis Bukhari. Setan orang soleh dengan setan orang bejat ketemu di jalan. Kata setan orang bejat sama setannya orang soleh, ma minkum min ahadin illa walahu syaiton. Ini hadis Muslim sahih. Setiap kamu ada setannya masing-masing. Jadi setan orang soleh ini ketemu sama setan orang bejat. Setan orang bejat nanya, loh kamu kok kurus? Kepala botak, baju compang-camping. Bagaimana nggak kurus? Wong kalau majikan saya makan, dia baca bismillah pakai tangan kanan, saya nggak boleh makan. Cuman ngeliatin aja. Majikan saya mau minum, dia duduk, dia pakai tangan kanan, baca bismillah, saya nggak boleh minum. Majikan saya mau campur sama istri, dia baca doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Saya nggak bisa lihat, mata saya dibutakan Allah, saya nggak ikut nimbrung. Ya sekarang kepala saya botak, badan saya kurus, kering, baju saya compang-camping. Kata setan orang soleh, loh kok kamu gemuk, rambutmu tebel, bajumu cakep. Saya lain. Majikan saya ini kalau makan nggak baca bismillah, saya ikut makan. Dia minum tangan kiri nggak baca bismillah, saya ikut minum, ikut makan. Yang hebat kalau dia campur sama istrinya, saya ikut. Karena dia nggak baca auzubillah, dia sebentar udah habis, saya malah lama.
Ini hadis Bukhari, kalau nggak salah saya hadis Bukhari. Oleh karena itu diingatkan kawan-kawan kita itu, jangan langsung waktu itu marah dia. Kamu kok minum tangan kiri? Berarti sama setan. Oh, marah dia. Cakapan saya dari kamu. Besok-besok waktu senang-senang, ternyata manusia itu punya setan masing-masing. Begitu kalau kita makan tangan kiri, minum tangan kiri, maka setan ikut makan dan minum. Tangan kanan nggak ikut. Kalau kita baca bismillah, setan nggak ikut. Ceritanya bukan waktu dia bersalah, besok-besok. Jadi dia terasa, iya ya, semalam saya makan, minum tangan kiri, berdiri lagi. Nah, kita harus duduk. Jadi enggak, waktu menegurnya itu ikut orang Jawa. Orang Jawa itu kan, oh, kamu bagusnya kalau makan, nah gitu, duduk. Kalau orang Medan enggak, duduk kau makan. Kenapa kalau berdiri? Macam lembu ku tengok kau makan berdiri. Nah, kami orang Medan begitu. Supaya jangan tersinggung gaya Jawa. Sebagusnya kita itu kalau makan duduk. Menurut ilmu kesehatan itu kita punya usus buntu naik ke atas gini kalau kita makan duduk. Jadi biji-biji, cabai segala macam nggak masuk dalam usus buntu. Nah kalau kita makan berdiri usus buntunya turun ke bawah, biji-bijian masuk, nanti dioperasi loh. Nah, begitu gaya Jawa. Kalau kami gaya Sumatera nggak ada gitu-gitu. Kau makan berdiri kau macam lembu kau tengok. Duduk kau makan, bagus kau makan. Tunjang kan muncung kau nanti. Ah itu orang Medan itu. Marah, itu justru baik. Orang Medan kalau begitu berarti sayang. Kalau dia udah marah dia didiemin aja. Biarin aja. Dia datang dia pergi. Orang datang dia pergi. Itu udah marah orang Medan. Kalau dia masih mau nasihati, itu berarti baik. Paham? Sama orang Betawi gitu. Dulu ada uak saya kawin sama orang Betawi. Mertuanya itu kan orang Betawi itu perempuan tuh. Kalau saya datang ke rumah uak saya itu, ya tentu jarang-jarang datang, yang 3 bulan, 6 bulan sekali belum tentu. Kalau udah datang dimaki-maki tuh, bangsat lu, kemana aja lu, mati sekalian lu. Kita kan kaget bu. Mau datang kok dimarah-marahin kan, ragu-ragu masuk. Udah masuk aja lu. Begitu aja lu. Tersinggung, terus dipeluk, dikasih minum teh apa semua. Oh, kok begitu? Rupanya begitu orang Betawi. Kalau sayang dimaki-maki, kalau datang dicuekin gitu berarti udah nggak sayang. Jadi orang Betawi sama orang Jawa nggak sama, betul nggak? Nah, begitu. Ini Jakarta kan Betawi, nggak sama, makanya kalah itu Ahok di Jakarta. Karena gitu. Nah, yang lain, habis ya? Udah waktu asar. Oh, silakan umumkan, pengumuman. Terima kasih, kita tutup dulu. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.